27. Kejadian 17, 23 sampai 27. Kejadian 17 ayat 23 sampai 27. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit khatan mereka pada hari itu juga, seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit khatannya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit khatannya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat, dan semua orang dari isi rumah Abraham, baik yang lahir di rumahnya maupun yang dibeli dengan uang dari orang asing, disunat bersama-sama dengan dia. Nah, perhatikan ya, kalau Anda baca dua bagian tadi, apa yang kita bisa pelajari? Ketika seorang itu menghadapi peperangan yang besar, ya perhatikan, yang paling bisa diandalkan adalah mereka yang lahir di rumahnya. Anda kalau seorang hamba Tuhan, Anda seorang pendeta, jangan terlalu senang dan bahagia dapat tambahan itu sebagai pindahan gereja lain. Itu tidak lahir di rumahmu sendiri, ngerti? Tapi tidak menutup memang, kalau Anda perhatikan kekuatan Abraham itu, satu, yang lahir di kemahnya. Tapi yang kedua, yang dia beli dengan uang, ditambahkan. Nah, Pak, berarti nggak boleh ada pindahan. Kenyataan Anda tidak bisa membendung itu. Saya dengan sedih berkata bahwa tidak ada orang bisa membendung itu. Akhir-akhir ini tempat kami juga tidak sedikit orang-orang yang dari tempat lain pindah. Dengan jujur saya akui itu, ya. Dan terus terang cukup lama itu mengganggu hati saya, saudara. Karena saya ingin sebetulnya Tuhan biar yang murni saja, yang kami lahirkan secara rohani, dari hasil ministry kami bertobat terima Tuhan, diubah hidupnya, sangat kami butuhkan itu. Tapi satu hari saya bergumul dengan Tuhan, ini bagaimana nih orang-orang pada pindah? Dan saya beritahu di tempat kami itu dibuat tidak mudah orang pindah sebetulnya. Karena biasanya orang pindah itu tidak mau bawa surat atestasi. Karena kan jadi problem buat gereja lamanya. Dia ingin diam-diam pindah. Nah, kita bilang kamu kalau diam-diam pindah boleh. Tapi sekian bulan kamu harus ikut mesbah keluarga dengan setia. Dan harus direkomendasi oleh kepala mesbah keluarganya. Direkomendasi oleh pelayan rayonnya. Baru bisa mengajukan permohonan jadi anggota. Itu pun belum tentu diterima. Sebagian dipending oleh karena banyak hal. Kadang-kadang ada yang setahun baru kemudian kita luluskan dan dikatakan kamu boleh berjemaah di tempat kami. Yang paling cepat kalau orang minta atestasi karena dia mau bertanggung jawab menghadapi gereja lama, ya toh, dan itu kesempatan baik sebetulnya buat gereja lama untuk menahan dia. Dan sengaja kami minta begitu, tapi tidak semua gereja mau memberi kadang-kadang dengan alasan tidak satu warna dengan kami dan sebagainya. Jadi banyak perpolitikan tanda petik itu di dalam gereja. Kadang-kadang itu melelahkan dan tidak perlu, saya beritahu ya. Kita melayani Tuhan dengan ketulusan jauh lebih baik. Tapi kita menghadapi banyak orang yang tidak bisa kita dikte menurut yang kita yakini benar. Dan mereka bebas menurut apa yang mereka mau, berbuat apapun yang mereka mau, nanti tanggung jawabnya di depan Tuhan. Nah, tapi memang satu kali saya ini berdoa dan Tuhan berkata begini, itu domba milik siapa? Milikmu Tuhan. Dia berkata, aku berhak taruh mereka dimanapun aku mau. Cuma sikap hatimu harus benar. Jangan pernah mengingini apa yang menjadi domba-dombanya orang lain. Nah ini sesuatu yang kita harus pegang. Nah Pak, tapi kalau ditambahkan bisa. Kenyataan kan ada ya, orang-orang yang dia beli dengan uang pada waktu itu istilahnya. Dan kemudian yang penting adalah begini saudara. Di dalam kelompok yang seperti ini, baik yang lahir di kemahnya maupun yang ditambahkan, yang ideal adalah warisan rohaninya harus sampai kepada mereka. Dalam hal ini digambarkan dengan sunat. Sunat ini Tuhan nyatakan kepada Abraham dan keluarganya. Lalu orang-orang yang lahir di kemahnya termasuk budak-budaknya ikut disunat semua. Berarti mereka bisa menerima warisan rohani dari si Abraham. Dalam gereja Tuhan, kalau sampai jemaat tidak bisa menikmati warisan rohani yang diberikan, itu bahaya sekali.
Kalau sampai dari pimpinan gereja tidak bisa menyalurkan berkat rohani dan mereka menerima sebagai warisan rohani, kekayaan rohani, itu masalah, saudara. Jadi ini yang penting buat kita. Kelak kalau Anda mendirikan gereja, merintis gereja, saya berkata begini, jangan dengan sengaja, purposely, Anda memanfaatkan orang lain atau anggota gereja lain. Saya mengerti ada teori perintisan gereja yang menghalalkan begitu. Pakai dululah jemaatnya orang lain. Pakai dulu. Nanti kalau sudah berkembang karena kamu punya jemaat sendiri. Saya berkata itu memanfaatkan miliknya orang lain. Tanda petik. Ya. Dan saya pikir itu sikap hati. Attitude-nya saya rasa keliru. Dan saya harap Anda belajar dengan Abraham. Sebab kalau Anda cari gabungan-gabungan dan ternyata orang-orang itu tidak bisa menerima warisan rohani yang engkau dapatkan dari Tuhan, tidak bisa disalurkan ke bawah, untuk apa? Tidak ada gunanya. Ya, Pak. Tapi kalau memang Tuhan yang menambahkan, boleh aja. Nanti Tuhan akan membuat supaya mereka bisa menerima warisan rohani yang kita berikan kepada mereka. Saya ini setiap kali kerjaannya begini, saudara. Ya, kalau bulan April sampai Oktober agak lumayan, terganggu lah kadang-kadang karena kita banyak tamu. Jadi saya tidak terlalu banyak khotbah. Ya, minggu ini akan ada Pam Seward datang hari Sabtu malam. Jadi saya minta beliau menyampaikan firman jauh-jauh dari Nepal. Masa tak suruh duduk di situ dengerin saya khotbah. Saya suruh dia khotbah. Jadi baik buat saya akan sangat tidak sampai menekan sekali. Tapi waktu-waktu yang lain tentu berbeda. Nah, seringkali Tuhan itu uji hati sebetulnya. Kamu kalau minggu itu mau ngapain sih? Ngomong dengan mereka tuh motivasimu apa sebetulnya? Dan Tuhan didik saya begini. Motivasimu adalah bawa mereka ke tempat yang aku mau, bukan yang kamu mau. Sampaikan yang aku mau, bukan yang kamu mau. Supaya mereka dapat makan dari aku dan bukan dapat omongan dari mulutmu yang tidak ada gunanya itu. Anak-anak itu. Perkataan kita ini secara manusia nothing, saudara. Kecuali kita menyampaikan kebenaran yang Tuhan sendiri mau. Amen. Hal yang pertama saya mendorong saudara kerjakan ini. Hal yang kedua, lihat di pasal 14 lagi, ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Ini ada hal yang menarik, saya mau coba bahas sedikit di sini. Kejadian 14, 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Kejadian 14 ayat 17. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Syawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Banyak orang berkata begini ya, Pak, perpuluhan itu hanya di perjanjian, di Taurat. Dia bilang, perjanjian baru sudah tidak perlu perpuluhan. Itu hanya Taurat, Pak. Dalam anugerah tidak perlu. Saya hanya mau berkata begini, perpuluhan itu dipraktekkan, dikerjakan, dijalankan lebih lama, lebih tua dari Taurat, saudara. Waktu Abraham memberikan 1/10 dari semuanya, Tauratnya itu belum ada. Belum ada kitab Maliaki 3:10, belum ada. Iya, Pak. Tapi Abraham itu sepertinya dengan sendirinya memberi. Kenapa? Lihat akan peristiwa ini, Melkisedek datang dan dia membawa roti dan apa, saudara? Anggur. Pada waktu itu roti dan anggur ini adalah perjamuan raja-raja. Raja itu menjamu tamunya dengan roti dan anggur. Melkisedek ketika Abraham menang perang, dia dijamu dengan perjamuan raja, yaitu roti dan anggur. Sebetulnya ini simbol. Karena Melkisedek itu menyimbolkan siapa? Simbol dari Yesus. Dan Yesus juga yang berkata, inilah tubuhku dan inilah apa? Darahku. Jadi itu sebetulnya merupakan perjamuan rajani. Begitu Abraham terima perjamuan yang dari raja, maka respon yang keluar adalah dia memberikan 1/10 dari semuanya. Alasan mengapa Abraham memberikan perpuluhan adalah dia sudah menerima perjamuan raja ini.
Orang Kristen kenapa mesti mengembalikan perpuluhan sampai hari ini? Ntar saya buktikan ada firmannya itu. Sampai hari ini engkau masih harus mengembalikan perpuluhan. Karena engkau juga selama ini terima perjamuan rajani. Ya, dan bukan hanya simbol semata-mata. Tuhan berkata, inilah dagingku, inilah darahku. Engkau menikmati perjamuan rajani lewat pengorbanan Yesus di salib. Maka semestinya respon kita, reaksi kita, at least harus seperti Abraham. Mengembalikan 1/10 dari semuanya. Saya mau tanya jujur dengan saudara. Siapa yang berani berkata dalam 2 tahun terakhir Anda 100% setia dalam mengembalikan perpuluhan? Coba angkat tangan. 2 tahun terakhir 100% angkat tangan. Anda jujur ya. Sisanya saya beritahu saudara, harus. Ini yang menghalangi engkau susah diberkati. Pak, nggak cukup Pak. Selalu kan gitu kan? Pak, nggak cukup. Cukup. Satu hari ada satu orang ngomong gini, untuk makan aja nggak cukup. Terus Pak sama anak almarhum ngomong gini, tapi kamu makan toh? Ya makan. Ambil dari nasi yang di piringmu setiap kali. Kok begitu? Ya. Sebab itu lebih pada sikap hati. Ngerti? Nah, saya baru-baru ini ngobrol dengan seorang pengurus sinode gereja besar di Indonesia. Dia yang pegang keuangan. Itu beda dengan sinode kami ya. Tapi saya kenal dengan Pak Pendeta ini. Dia pengurus sinode. Sinode kami punya aturan yang sama. Setiap gereja lokal itu mesti mengembalikan perpuluhan dari semua persembahan yang diterima oleh gereja diberikan ke sinode. Ya. Gereja dia juga begitu. Lalu ngobrol, tanya dengan saya, Bapak bagaimana? Oh, saya begini Pak. Saya kalau mengembalikan perpuluhan tiap hari Senin. Loh, kenapa kok begitu? Lah kan Sabtu Minggu kan persembahan. Senin kan dihitung. Selesai ngitung 10%-nya langsung kami kembalikan ke sinode. Kok nggak nunggu akhir bulan Pak? Saya nggak mau nahan uangnya Tuhan. Itu miliknya Tuhan. Terus dia bilang gini, loh, nah kalau Bapak dapat persembahan untuk tanah, ada orang ngasih 1 miliar, pernah satu orang ngasih 1 miliar lebih 3 juta. Ya. Dan beliau ngomong gini nih sama stafnya, dia bilang, Pak itu baru pemanasan ya Pak. Nanti kalau mulai bangun saya diberitahu, itu pemanasan 1 miliar. Kalau sudah berkeringat berapa saya nggak tahu. Ini benar 1 orang. Oh ya saya memberikan ya berarti 100 juta berapa? 300.000. Gitu? Saya beri. Loh semuanya, semua. Dia bilang gini. Wah lah kalau tempat kami kayak tempat Bapak sudah kaya ini kan berbuat apapun bisa. Kenapa tidak? Terus dia cerita. Dia nyebut nama beberapa hamba Tuhan. Kalau saya sebut Anda pasti tahu. Itu aja gereja tidak memberi perpuluhan. Lah kok dia bisa ngajar? Kalau gereja beri perpuluhan, dia sendiri dengan sinodenya tidak mengembalikan. Alasannya tidak cukup. Nah saya bilang, kalau konsekuen, jemaat juga boleh bilang, tidak cukup Pak Pendeta, kami juga tidak memberi. Benar saudara? Saya saksi pada saudara. Kami lakukan ini di tengah-tengah kami kekurangan dan utang tidak terbayar. Karena sebelum-sebelumnya saya jujur bilang, kami tidak pernah memberi perpuluhan. Dan sinode tidak punya kekuatan untuk menekan tiap gereja lokal toh, kan kesadaran. Tuhan tegur saya. Itu kesombongan sebetulnya. Karena kamu berpikir kamu bisa ngatur uangku semaumu sendiri. Lalu kemudian terjadi begitu. Bayangin. Jadi ini firman. Pak, lah perjanjian baru Pak. Coba Ibrani 7. Ayat 1 sampai 10. Coba Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Nanti lain kali kita akan bisa lebih detail soal perpuluhan. Tapi ini saya berikan garis besarnya aja. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi.
ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Camkanlah betapa besarnya orang itu yang kepadanya Abraham bapa leluhur kita memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek yang bukan keturunan mereka memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia-manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi yang berhak menerima persepuluhan, sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Perhatikan bahwa di sini manusia fana menerima perpuluhan, dan di sana ia huruf besar. Kata di sini artinya di sini, sekarang ini juga, pada saat ini juga. Nah, kata itu kan di dalam surat Ibrani. Anda semua tahu Ibrani itu perjanjian lama atau baru? Baru. Berarti di perjanjian baru masih berlaku. Di sini sekarang ini juga, waktu ini juga manusia fana menerima perpuluhan. Tapi di sana iya. Jadi begini saudara. Setiap kali engkau mengembalikan perpuluhan, ya, misalnya ini perpuluhan, Anda berikan, saya sebagai hamba Tuhan diberi kepercayaan mengelola Allah, oleh Allah untuk ini, mengelola yang Tuhan terima. Saya dari gereja lokal, saya terima apa yang Anda kembalikan. Ini uangnya saya terima, materinya saya memang terima, dan gereja mengelola ini. Tapi Anda harus mengerti, waktu Anda menyerahkan ini, mengembalikan, hati menyembahmu itu naik ke dia. Di dunia memang manusia yang menerima. Tidak mungkin kita bakar uangnya, naikkan ke rumah Bapak. Nggak mungkin lah saudara. Nanti dianggap polisi Anda bakar uang rupiah. Anda terima ini, ya kan? Tapi ketika hatimu itu tertuju ke Tuhan, maka korban ini seperti naik di depan Tuhan. Itu Cornelius alamin. Ya, doamu didengar Tuhan, sedekahmu itu jadi seperti memorial, peringatan di hadapannya. Loh, kan yang terima kan manusia, tapi di depan Tuhan itu naik di hadapan dia. Muncul. Ngerti saudara? Nah, itu persoalannya. Jadi sebelum Taurat ada, orang sudah mempraktekkan perpuluhan. Kenapa kita tidak? Kita bilang itu perjanjian lama, Pak. Lihat di Ibrani dikatakan sekarang di sini ini loh manusia itu menerima. Di sana itu iya. Salah satu kunci untuk orang menikmati berkat Tuhan, kembalikan perpuluhan. Nanti pada kesempatan lain, kalau Tuhan izinkan, saya akan bicara khusus soal keuangan secara alkitabiah. Dan kita bisa tuntas habis-habisan bahas itu. Supaya engkau dan saya diberkati Tuhan, saudara. Iya, kalau kita tidak bisa dipercayai oleh Allah, tidak mungkin diberkati. Kalau si gembalanya tidak taat dalam hal keuangan, bagaimana dia bisa ngomong kepada jemaatnya? Tidak ada powernya. Anda boleh menganjurkan seperti apapun, tidak akan diikuti, saudara. Nanti kita lihat bukti dari firman Tuhan. Nah, yang paling esensial dari perpuluhan itu apa coba? Lihat di Ulangan 14 ayat 22 dan 23. Ulangan 14 ayat 22 dan ayat yang ke-23. Ulangan 14 ayat yang ke-22 dan 23. Haruslah engkau benar-benar mempersembahkan 1/10 dari seluruh hasil benih yang tumbuh di ladangmu, tahun demi tahun, di hadapan Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya
untuk membuat namanya diam di sana. Haruslah engkau memakan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, supaya engkau belajar untuk selalu takut akan Tuhan Allahmu. Lihat ya, mengembalikan perpuluhan itu didik kita belajar takut akan Tuhan. Kalau kita nggak takut akan Tuhan, Anda tidak berhikmat. Alkitab berkata, permulaan segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Mengembalikan itu karena kita takut akan Tuhan. Orang yang tidak mengembalikan perpuluhan dengan setia, Anda tidak belajar takut akan Tuhan. Nah, kalau kita tidak takut akan Tuhan, lalu munculnya itu banyak hal, saudara. Nah, saya ceritain bagaimana awalnya saya begitu secara pribadian ngerepin kaku sekali soal perpuluhan dan tidak pernah mau meleset serupiah pun. Saya masih ingat tahun 86, saudara. Beberapa bulan menjelang kami menikah, saya mulai keliling jadi penginjil. Dan orang mau menikah itu kan kebutuhannya banyak. Lalu kemudian, ini hamba Tuhan, saya jadi penginjil waktu itu. Uang persembahan berkat yang saya terima, tidak saya sisihkan 10% yang miliknya Tuhan. Karena saya butuh uang. Untuk beli ini, kebutuhan untuk menikah kan banyak, saudara. Jadi, saya pakai. Setiap kali mau pakai, saya pura-pura izin Tuhan. Tuhan, aku butuh duit ini. Jadi, perpuluhan saya pakai dulu ya Tuhan. Terus saya jawab sendiri, ya. Pakailah. Wah, udah cukup, kamu yang masih kurang, pakailah. Emangnya saya perlu duitmu, pakailah gitu. Tapi itu saya jawab sendiri, saya pakai. Ada berkat lagi. Tuhan, ini lagi saya pakai ya. Silahkan. Saya jawab sendiri. Setiap kali. Tapi lumayan loh, mencoba untuk izin. Cuma kurang ajarnya malsu tanda tangan, saudara. Ya, dia nggak ngomong apa-apa, saya izinkan. Saya pakai, saya pakai. Sampai jumlah yang cukup banyak. Pada waktu itu menurut saya. Satu hari saya masih ingat, saya ke Surabaya. Saya diundang khotbah di satu kota, Probolinggo. Nah, di Probolinggo, waktu itu ada persekutuan miliknya MDC, yang jadi GKPB kemudian. Saya khotbah dari Probolinggo, begitu sampai di Probolinggo, di antara teman saya, hamba Tuhan, seorang penginjil juga. Dulu rumahnya di Pucang Sewu, saya nginep di rumah dia. Lalu di Surabaya ya, saya sampai di sana, rupanya persekutuan doanya duduk di bawah. Dan di luar itu banyak sepatu yang ditaruh di luar. Jadi saya belajar sopan, sepatu saya lepas. Taruh di sudut. Masuk saya. Khotbah. Tuhan dia sabar. Hamba Tuhan nggak mengembalikan perpuluhan ya tetap diurapi waktu itu. Tapi dia mau didik kita. Khotbah berapi-api. Selesai, ajak makan. Kan jemaatnya bubar sudah. Saya dan teman saya diajak makan yang punya rumah. Makan selesai, pamit, mau pulang. Salaman, shalom. Pulang kan? Mau pulang ke Surabaya malam itu. Begitu keluar, saya lihat sepatu saya yang sebelah kanan kalau nggak salah ya. Jadi saya pakai satu, terus yang satu meraba-raba kan, mau cari yang sebelah kiri. Agak gelap, saudara. Nggak ada ya, gitu. Saya lihat di bawah, tidak ada, saudara. Saya lihat sekitarnya nggak ada, mulai saya cari. Ada teman satu lagi pakai sepatu kirinya, kanannya meraba-raba. Kok nggak ada, dia cari, saya cari. Pak cari apa? Sepatu kiri. Saya Pak sepatu kanan. Nah, ini terjadi dulu tahun 8 di Probolinggo. Cari, nggak ada. Masing-masing lain sudah dapat sepatunya, tinggal saya dengan teman saya ini, saudara. Terus dipikir, wah ini ada anjing mungkin ya. Di gondol anjing ini. Cari, pakai baterai sentri, nggak ada. Selokan dilihat, nggak ada. Sampai 1 jam muter cari sepatu. Tidak ada. Ayo. Ternyata hilang. Jadi orang berpikir, ini ada orang ngambil, karena gelap tuh saudara.
Nggak matching ngambilnya. Dia ambil sepatu kiri saya dan sepatu kanannya dia. Kelihatannya memang mirip saudara sepatu kami. Diambil. Bawa pergi. Ya sudah, mau apa? Pulanglah ke Surabaya. Begini saudara. Ya Pak, nggak pakai sepatu kiri. Masuk mobil, tutup, lemes saya. Saya gitu masih bisa nyalahkan Tuhan. Katanya engkau menyertai sampai kesudahan zaman. Itu sepatu aja Tuhan, mana malaikatmu berkemah di sekitarku. Tidur di kemahnya itu Tuhan. Cobalah kirim malaikat kecil satu tongkrongnya itu sepatu beres. Masa hamba Tuhan melayani begini-begini keluar sepatunya hilang? Orang itu kalau salah biasanya tidak langsung nyadari kesalahannya. Yang disalahkan siapa? Orang lain. Akhirnya Tuhan disalahkan. Karena kita merasa lebih benar dari siapapun di alam semesta ini. Makanya musuh terburuk itu diri sendiri. Udah lemes saya, udah sepanjang jalannya diem aja. Aduh, kayak orang kalah. Besoknya saya malam sampai di rumah teman saya. Ya sudah masuk kamar, gelisah saya. Mau itu gelisah. Tuhan, kenapa kok begini ya? Tuhan, aku nih nyesel, sepatuku hilang. Nah, kaki saya ini punya ukuran istimewa, saudara. Saya ini bukannya anti buatan dalam negeri, tapi memang nggak pernah cocok gitu pakai Indonesia kalau buat sepatu kecil gitu, susah buat kaki saya. Karena lebarnya itu lain gitu. Ini kalau napak itu kuat sekali, ya harus tahu. Lalu besok paginya saya harus khotbah di persekutuan lagi. Dan sepatu cuman itu sudah pulang sampai Surabaya sudah hampir tengah malam saudara. Harus sibuk cari sepatu hilang itu nggak ketemu sampai tengah malam. Besoknya pagi-pagi jam 9 atau jam 8 harus khotbah di persekutuan doa. Dan toko nggak ada yang buka kan? Jam 9 belum buka. Jadi ngapain ke gereja? Ke persekutuan sekarang? Teman saya punya sepatu, coba, ya nggak mungkin kamu kakimu kecil begitu. Saya masukin aja baru 3 jari masuk. Yang 2 di luar. Terus saya, ya sudah nggak ada lain, pinjemin sendal. Bayangin nih, kalau saya yang membayangkan nih. Untung dia bilang, ini kok kebaktian istimewa ini. Wah istimewa ya. Anda bisa bayangin saya khotbah berdiri pakai sendal begini. Ini kan cuma seperti zaman nabi-nabi, tapi itu kan bukan salahnya nabi, saudara. Waduh, itu memalukan sekali. Tapi Tuhan tolong saya. Ternyata tetap persekutuan duduk di bawah. Jadi semua sepatu dan sandal di luar. Saya bilang, kalau gitu saya masuknya nanti aja. Loh, nunggu mereka masuk semua, terlambat 1/4 jam baru saya datang, taruh sandal, nanti setelah khotbah langsung pulang. Supaya nggak ketahuan pakai sandal, saudara. Dikira tidak menghormati yang punya rumah. Tapi itu memalukan sekali. Jadi akhirnya betul, saya datang terlambat, taruh sandal saya, masuk. Khotbah selesai, pamit ya, langsung keluar. Santar Pak, nggak usah. Takut ketahuan pakai sandal. Langsung kabur, pulang. Sampai di rumah teman saya lagi, kira-kira jam 11:12. Saya masuk kamar, saya nggak tahan. Dan di situ Tuhan berurusan dengan saya. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau izinkan sepatuku hilang? Sampai pagi ini aku mengalami seperti ini. Untung minggu ini tidak ada jadwal khotbah di gereja. Tapi nanti sore, aku khotbah di gereja. Jadi aku mesti beli sepatu. Ya kalau ada ukurannya. Mestinya ada, tapi mesti luar negeri punya. Mahal. Aku ini lagi butuh duit Tuhan. Perpuluhan aja gua pinjam. Dan Tuhan berkata, justru itu. Dia bilang, kamu mengambil hakku yang bukan hak. Wah, saya kaget. Saudara. Langsung saya bertobat. Saya bilang, ampuni Tuhan. Sekarang aku harus bagaimana? Bayar. Kembalikan. Ingat yang kamu pakai. Ingat Tuhan. Ingat saya, saudara. Saya hitung. Berapa ratus ribu.
Waktu itu gede sekali. Dari pelayanan saya hitung duit habis. Sisa sedikit. Dia bilang, semua milikku. Baik, saya bilang, itu masukin di amplop. Saya bilang, Tuhan, ini aku harus buat apa dengan uang? Terus Tuhan ngomong gini, berikan, saya waktu itu belum bergereja, berikan ini uang kepada hambaku yang rumahnya kamu tempati. Dia membutuhkan, dia berdoa minta berkat, kasihkan ke dia. Tengah hari itu saya keluar, pakai sendal keluar di dalam rumah, ya lah. Saya ketuk kamarnya dia keluar. Kami ngobrol di ruang tamu, saya menghadap keluar, saya hadap keluar. Orang ini ngadep di dalam. Jadi saya bisa tahu di luar orang yang lewat di jalan atau orang masuk ke rumahnya, saya bisa lihat, saya ngadep keluar. Duduk, saya bilang gini, saya ngomong dengan dia, aku ini salah dengan Tuhan. Tadi aku berdoa, Tuhan tegur aku. Dia bilang, aku ini selama ini pakai perpuluhan. Aku salah dengan Tuhan. Aku sudah bertobat. Dan ini sudah aku kumpulkan, inilah uang yang aku pakai dari Tuhan. Nah, Tuhan suruh aku memberikan uang ini, persembahkan buat kamu. Dia nggak mau terima. Saya kasihkan dia, jangan. Saya paksa dia tidak mau. Akhirnya uang saya taruh di meja. Kamu mau kawin, kamu butuh uang. Aku tidak separah kamu keadaannya, padahal parah, saudara. Nah, orang. Tapi mungkin dia orang baik. Sudah, mari kita pergi aja beli sepatu. Kan ntar sore kamu khotbah di gereja. Tapi persekutuan pakai sendal nggak ketahuan. Di gereja bisa marah pendetanya. Pakai dasi, pakai jas, sendal di bawahnya. Anda bisa bayangin ini. Lalu saya bilang gini, enggak, saya bilang. Ini kalau kamu tidak mau terima, nanti saya doa lagi, tapi aku tidak akan sentuh uang ini. Tetap dia nggak mau terima, saudara. Dia sungkan tahu kami mau menikah, tidak punya duit sampai uang perpuluhan disikat sekalian. Terus ngobrol, sharing. Saya coba yakinkan dia, ini Tuhan dah. Saya ini mau bertobat. Tapi Tuhan suruh untuk kamu ini berkatnya. Tetap dia nggak mau. Kita ngobrol, bukan berdebat, sharing aja cerita. Tiba-tiba ada seorang laki masuk di halaman rumah teman saya. Dia bawa bungkusan plastik dan bentuknya lonjong begini, saudara. Saya bisa tahu itu dus sepatu. Dia bukan orang Probolinggo, orang Surabaya. Dan dia suruhan satu orang lagi, orang Surabaya. Sampai sekarang masih ada orangnya. Dia masuk, saya teriak gini, haleluya, sepatu baru datang. Dia bilang, kamu jangan ngigau ya siang-siang, ngaco katanya. Tidak percaya perkataan Nabi, saya berkata, ngangkat diri sendiri sebetulnya. Bukan karena saya Nabi, karena sudah saya lihat dengan mata sendiri, bukan penglihatan, saudara. Dia kan tidak lihat, dia kan menghadap ke saya kan keluar menghadapnya. Jadi saya punya akses lihat yang di luar. Nggak lama dia ketuk pintunya, sudah keluar, kaget. Dia bilang, Pak mau cari Pak Petrus aku. Oh ada, masuk. Dia bilang, Pak saya disuruh ibu ini. Ini dia tuh nggak tahu Pak, disuruh Tuhan belikan Bapak sepatu. Wah saya sudah hati-hati gini, nggak cukup. Mana tahu dia ukuran sepatu saya. Kaki saya ini aneh kok ukurannya. Mana ada Surabaya punya sepatu saya, kecuali ini sepatu impor. Dan bagaimana dia tahu ukuran sepatu saya? Nah mungkin. Kalau dilihat sepintas pasti keliru. Dalam hati itu. Terus dia bilang gini, ibu ini minta Bapak, coba Pak. Kalau nggak cukup, nanti ditukar bisa. Teman saya bengong, saudara. Dia kan lihat dari tadi malam kan dengan dia hilang sepatunya kan dia bantu cariin di selokan kan dia, saudara. Terus saya bilang saya bertobat, tak kembaliin perpuluhan. Masih di meja dia. Langsung saya, dan pada waktu itu sebetulnya, saudara, saya masih punya kebutuhan itu perangkat sofa untuk rumah yang Tuhan beri buat saya. Tapi nggak punya duit saya sebetulnya untuk beli sofa itu. Itu pun ini uang yang mau saya pinjam lagi, saudara. Terlanjur sepatunya hilang satu gitu masalahnya. Lalu kemudian pendeta itu bisa nekatnya luar biasa, saudara ya. Lalu kemudian saya keluarkan. Saya tahu, ini sepatu bukan buatan Indonesia. Ini sepatu impor. Bagus, yang terbaik yang dulu pernah saya punya.
Tidak selama ini saya punya. Dari yang sebelum-sebelumnya, ini yang paling bagus ya. Wah, ini bagus ya. Saya bilang, mana cukup Tuhan. Ajaib. Saya masukkan kaki saya persis pas ukuran kaki saya. Kayak Cinderella, saudara. Pas kakinya masuk, match. Langsung teman saya, haleluya, kalau gitu ini berkat buat saya, katanya. Saya bilang, kamu ini, Tuhan sudah ngomong kamu ini butuh. Sombong. Bener katanya ya. Terus dia ngomong terus terang, ngerti nggak? Tadi kamu ngetok gitu, kami lagi berdoa, Tuhan, uang habis di rumah. Petrus Agung di rumah nginep. Nanti siang makan lauknya apa? Kayaknya segitu kok sombong loh, saya bilang. Kayak ini untuk makan kita, saya berkata. Ini sesuai makanan dulu ya, saya keluar dari makanan, saudara. Bayangin. Sampai di rumah, praktis, saudara. Saya hampir nggak bawa uang, tapi adalah sedikit lah ya. Karena Senin pagi saya pulang Semarang, ketemu calon istri saya, sekarang dari istri saya dan ibu dari anak-anak saya. Lalu kemudian saya bilang, ada story panjang, tapi Tuhan sediakan saya sepatu untuk kawin. Saya berkata, dia bilang, wah sepatu mulai, ini import punya. Saya bilang, kok bisa nemu pas? Oh tidak nemu, Tuhan yang kirim hasil pertobatan. Saya berkata. Terus saya cerita begini. Terus dia bilang, dia nangis, dia bilang, betul, Tuhan luar biasa. Dia bilang, kemarin Minggu, persis jam yang sama sepatu datang itu, tengah hari, satu orang ngomong sama saya. Dia bilang, nanti sofamu aku yang bayar buat kamu. Jadi saya tidak perlu ngutang Tuhan perpuluhan, sepatu diganti lebih bagus dari yang hilang itu. Tidak pernah saya ratapi sepatu saya yang hilang, karena saya sudah lupa seperti apa bentuknya. Sofa saya diganti Tuhan, dibayar ini orang baru. Sejak itu saya bilang, jangan sekali-kali sentuh apa yang jadi miliknya Tuhan. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Itu permulaan awal untuk membuat kita dimerdekakan dalam hal keuangan, saudara. Kalau itu tidak pernah kita mau benahi, tidak ada hasil yang luar biasa yang kita akan dapat. Yang terakhir, lihat sekarang Kejadian 14 ayat 21 sampai 24. Saya akan singgung sedikit saja, lalu kita akan selesai. Kejadian 14 21 sampai 24. Kejadian 14 ayat 21 sampai dengan 24. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing. Lihat, Raja Sodom berkata, berikan apa? Orang-orang itu, bahasa Inggrisnya, give me the souls. Berikan kepadaku jiwa-jiwa itu, dan aku berikan harta ini kepadamu. Kalau kita tidak mau belajar takut akan Tuhan dengan mengembalikan perpuluhan secara setia kepada Tuhan, satu hari Anda akan berkata, iya. Ketika Raja Sodom dunia ini berkata, give me the souls, dan aku beri kamu uang dan harta. Hamba Tuhan harus belajar dan berani berkata tidak dengan tawaran materi. Kalau Anda tahu akan membuat Anda kehilangan souls dan jiwa-jiwa. Nanti saudara, saya beritahu ya, 12 suku Israel, suku pertama yang nyembah berhala, suku Dan. Dan suku ini akhirnya jadi suku yang hilang, the lost tribe, hilang. Anda tahu siapa yang memulai penyembahan berhala? Seorang yang bernama siapa? Seorang Lewi
yang pernah kerja dengan yang namanya Mika. Dan diperkirakan ini Lewi, cucu dari Musa. Orang ini, Lewi ini, kalau Anda baca di kitab Hakim-Hakim, kita nggak ada waktu untuk baca ini. Dia nggak punya kerjaan. Ada orang bernama Mika membuat patung tuangan yang dia sembah. Ketika Lewi datang, orang muda ini berkata pada orang Lewi ini, kamu ikut aku jadi imamku, nyembah patung ini. Nanti aku gaji kamu dengan gandum, dengan pakaian, dengan ini, gajimu sekian. Ikut mau nggak? Ikut dia. Sejak hari itu orang Lewi ini jadi imam bagi keluarga Mika dan tuhannya patung tuangan yang dibuat oleh Mika. Dia mau mengabdikan diri pada berhala oleh karena salary, gaji, uang. Suku Dan sedang mencari areal untuk dia tinggal. Dia masuk ke kota itu dan dia lihat ada patung tuangan. Dan dia rampas patung itu oleh suku ini. Dan orang Lewi ini dia ngomong gini, daripada kamu jadi imam satu keluarga, kenapa tidak mau jadi imam bagi seluruh suku kami? Diambil berhalanya. Kamu digaji berapa? Oh, sekian. Gua kasih sekian. Mau nggak? Dia pikir, wah duit nih. Yes, sir. Dia ikut suku Dan. Dia jadi imam buat suku Dan. Tapi yang disembah patung tuangan. Dan ini suku pertama yang nyembah berhala dan berpaling dari Tuhan. Oleh karena satu orang Lewi yang tidak mendengar panggilan Tuhan yang paling utama, tapi lebih mementingkan dompet dan kantongnya sendiri. Saudara, mengapa kita perlu setia dalam hal perpuluhan? Kita berkata dalam Ulangan, membuat kita belajar takut akan Tuhan. Nanti kelak, ketika ditawari apapun dan hatimu berkata tidak, sekalipun itu luar biasa menggiurkan, engkau berani berkata tidak dengan tawaran yang ditawarkan kepada saudara. Amen. Kalau tidak, saudara, satu hari uang melambai-lambai di sekitarmu dan engkau akan ikut, sebab saingan Yesus itu bukan siapa-siapa, tapi cuma Mamon. Dia berkata kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah dan Mamon. Jadi di depan manusia seringkali ini imbang bobotnya. Dalam kebodohan kita seringkali berkata Mamon dan Yesus sama bobotnya. Jadi distuck, terganggu betul. Untuk milih yang mana? Untuk membuat Anda kelak sanggup diberkati. Belajar untuk takut akan Tuhan dalam hal keuangan. Dan cara paling simpel, kembalikan utuh apa yang jadi miliknya dia. Sebab begini saudara, ada orang yang tahan menderita. Belum tentu tahan dalam hal kelimpahan. Beberapa waktu lalu, I think seminggu sebelum sekolah ini dimulai, kami ada tamu namanya Johnny Lee. Dia duta keliling dari The Open Doors. Dan dia banyak masuk ke Cina. Dia cerita dengan saya. Dia berkata gini, you know Pastor, yang paling ditakuti oleh para pemimpin gereja bawah tanah di Cina adalah uang. Mereka tidak takut dipukuli, mereka tidak takut masuk penjara. Mereka tidak takut dibunuh, dieksekusi, mereka nyanyi. Tapi ternyata di berbagai tempat terbukti, waktu orang-orang asing datang bawa duit, saudara, goyang gereja. Anda ngerti? Saudara, kalau engkau mau diberkati, engkau tahan gak pegang uang miliar di tangan? Atau ini uang buat goyang? Ayo. Engkau tahan gak dengan kelimpahan? Itu masalah lain ternyata. Banyak orang tidak tahan ketika itu uang dalam jumlah besar diberikan di tangan. Goyang gak, saudara? Tapi saya beritahu ya, kalau engkau tahan
Tuhan memberkati engkau luar biasa. Hatimu tidak melekat ke harta. Hatimu melekat ke Dia. Persoalannya tahan tidak kita dengan kelimpahan. Dari pihak Tuhan mau sekali memberkati kita. Seringkali kita yang tidak siap. Gitu. Begitu kena uang 100 juta aja sudah. Kayaknya dunia milik kita. Gulung-gulung seneng yang luar biasa. Coba dijanjiin, besok kamu tak kasih 100 juta ya. Aduh, gak bisa tidur. Waduh. Ya tuh, sudah macam-macam pikirannya. Wah, aku mau beli ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini. Gak jadi, saudara, malah. Sebab Tuhan tahu kamu gak sanggup. Tuhan tidak pernah memberkati kita untuk menghancurkan kita. Tapi sisi lain, Dia perlu gereja yang solid, yang kuat dalam hal keuangan untuk membiayai pekerjaan Tuhan. Ya, ini kan kontradiktif sekali. Tapi kitanya gak siap diberkati. Repot. Saya sedang belajar juga. Tahun lalu Tuhan minta BMW kami. Kasih. Saya kasih. Begitu dikasih, saya bilang, Tuhan, aku bersyukur. Kok tidak usah dengan pesta perpisahan, peluk-pelukan dengan mobilnya, nyanyi sayonara, entah kapan berjumpa lagi. Nah, lepas. Nyesel nggak Pak? Tidak. Kehormatan. Amen. Nanti dari Pak Bekti ya, berapa mobil dipersembahkan? Saya sudah berapa mobil saya persembahkan? Kasih ke Tuhan. Belajar. Nanti Anda akan diajar Tuhan lebih lagi. Di-stretch iman. Jangan sampai oleh karena satu Lewi yang kelaparan dan tidak bisa handle uang dengan baik, kita membawa banyak orang dalam kejatuhan dan penyembahan kepada berhala. Saya berdoa Tuhan akan didik kita lebih jauh lagi. Nanti sore kita akan belajar Roh Kudus lagi. Besok pagi saya teruskan dengan Ishak kalau Tuhan kehendaki. Dan session kedua saya bertanya, Anda menjawab. Henry Jones juga akan bertanya dan Anda menjawab. Simple, tidak susah. Mari berdiri sama-sama. Haleluya. Saudara belajar sesuatu hari ini? Amen. Saya harap Anda belajar sesuatu. Serta yang terbaik kita nyanyi lagunya Hasto, Yesus Kekasih Jiwaku. Dan minggu depan akan exciting sekali. Beberapa hari Senin Selasa Rabu Anda akan diajar oleh Pam Seward. Sejak minggu beliau akan khotbah di gereja, tapi Senin Selasa Rabu akan mengajar saudara. Beliau bertahun-tahun tinggal di Nepal. Dan hari Rabu malam kita mulai festival kita dengan Peter Youngren. Lalu Kamis, Jumat, Sabtu Anda akan ikut seminar di Semarang dengan Peter Youngren juga. Dan tidak ada weekend ya minggu ini. Mari kita izinkan Roh Tuhan kerja lewat kehidupan kita. Mari percaya yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Amen, saudaraku. Dan Jumat ini saya juga akan doa di lewat radio, mendoakan orang-orang sakit. Anda bisa ikuti kalau Anda di Semarang, atau Anda bawa radio boleh ikuti dan bantu doa. Mari percaya juga Roh Tuhan kerja dengan luar biasa. Saya tidak punya bakat nyanyi lagu ini. Hasto silakan masuk ke depan. Saya lihat Anda punya bakat-bakat yang luar biasa. Dan memang betul syaratnya tidak boleh apa tadi? Ngebor ya. Pertamina memang membutuhkan Anda kalau Anda bisa ngebor. Tapi hasilkanlah minyak bumi yang baik dan bukan yang lain-lain. Alright. Indonesia memang kaya dengan banyak hal. Saya mendapat berita menarik sekali satu hari waktu peristiwa perang Irak itu ada badai yang luar biasa. Semua kemah-kemah para pengungsi kan pada rubuh, kecuali kemahnya orang Indonesia. Itu ternyata apa? Anda tahu, minum jamu tolak angin sehingga angin ditolak. Indonesia memang kaya dengan banyak kekayaan yang luar biasa. Well, mari Hasto. Yesus Kekasih